dan ini si udang. Tapi kebayang nggak kalau kedua DNA sobat otan ini digabungkan? Kira-kira jadi hewan apa ya? Nggak perlu eksperimen DNA segala kok. Karena di alam beneran ada kok hewan yang otan maksud. Nama sobat otan ini memang ada mantisnya. Tapi ia bukan jenis belalang loh. Sobat otan ini jenis krustasea laut. Ia disebut mantis karena bentuk dan sifatnya yang mirip dengan belalang sembah. Tapi otan penasaran nih, seperti apa sih kamu kalau sedang memangsa? Otan coba ah. Paman diver, ikat yang kencang ya ikannya, biar nggak kebawa arus. Coba paman, didekatkan ikannya ke si mantis. Apa? Cepat sekali ia menariknya. Bahkan sampai putus senarnya. Sudah lihat? Oke kan sobat otan ini? Cakep. Kalau yang ini masih sepupuan dengan si mantis. Perkenalkan, namanya udang sentadu. Meski cantik, si udang sentadu ini galak juga loh. Kecepatan tinjunya dapat mencapai 80 km per jam. Gak heran ia dinyatakan sebagai pemilik pukulan tercepat dalam kerajaan binatang. Kira-kira nih, kalau otan tes dengan media kaca, bisa nggak ya si udang tinju ini memecahkannya? Oke, kita uji saja. Oke lah paman diver, ayo disiapkan media kacanya. Oh iya, kepitingnya jangan sampai lepas ya, agar si tinju menghampiri media kacanya. Ya, udang pun sudah mulai menunjukkan wajahnya. Dan what? Paman editor, coba diulang lagi dong. Ternyata memang cepat dan hebat sekali tinju udang ini ya. Takjub otan jadinya. Tadi adalah udang-udang jagoan di lautan. Otan sekarang mau nengokin udang lain yang bisa hidup di air laut ataupun air tawar. Woohoo! Lagi turun salju nih. Paman-paman asik banget mainnya. Ajakin otan juga dong. Astaga naga. Ternyata bukan salju. Ini tuh lagi panen udang, teman. Yang terlihat seperti salju ini merupakan busa yang berasal dari aktivitas mikroba di dalam tambak dan proses daur ulang nitrogen. Biasanya kualitas air yang baik dan bersih dengan warna yang tidak terlalu pekat akan menghasilkan busa seperti ini. Oke, sekarang kita bantuin paman-paman panen yuk. Tambak udang ini terletak di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh iya teman, udang yang akan kita panen kali ini yaitu udang faname. Let's go! Asik! Panen raya seperti ini sih kesukaan otan. Pasti seru! Ayo paman, rapatkan barisan. Jangan sampai ada yang lolos ya. Kali ini ada 2 kolam yang akan dipanen. Diperkirakan berat total udang faname mencapai 1 ton. Wih, mantap!
juga dengan sebutan udang kaki putih atau udang raja. Sobat Totan ini merupakan salah satu udang yang paling populer tuh untuk dibudidayakan. Udang faname berasal dari pantai barat Amerika. Ia cukup unggul jika dibandingkan dengan jenis udang konsumsi lainnya. Karena memiliki sifat yang rakus, membuat pertumbuhannya lebih cepat besar, sehingga tingkat keberlangsungan hidupnya pun cukup tinggi. Pastinya Sobat Totan ini menjadi favorit para penambak udang. Ya ampun, jadi anak kesayangan ya kamu Sob. Gimana gak sayang? Sekali panen aja bisa banyak banget udang faname yang didapat loh. Laris manis. Nah, untuk panen udang faname memang bukan perkara mudah. Pekerjaan harus dilakukan secara kompak, mulai menebarkan jaring hingga menggiringnya. Karena selain kolamnya yang luas, udang yang mau dipanen udah pasti banyak banget jumlahnya. Totan jamin gak ada yang sanggup deh ngitungin Sobat Totan ini. Wuhuu! Lihat teman, sudah terlihat lompatan-lompatan si udang. Beginilah kondisi udang saat panik. Mereka melompat untuk meloloskan diri dari ancaman. Oh ya teman, udang ternyata memiliki kekuatan super loh. Karena ketika mereka menumpuk di dalam jaring atau wadah, udang akan saling menindih satu sama lain. Kebayangkan kalau jadi udang yang berada paling bawah? Ternyata udang mampu menahan beban yang cukup berat, bahkan hingga ratusan kilogram teman. Ini karena bagian dalam tubuh udang tidak terdapat tulang keras seperti manusia. Badan udang tersusun dari jaringan otot dan syaraf yang biasa kita lihat bentuknya seperti daging. Wih, kermaks kamu Sob. Oh iya, ada yang bisa tebak gak nih? Apakah si udang faname ini bisa berjalan ketika berada di darat? Atau mereka hanya bisa berenang di air saja? Gimana? Ada yang bisa jawab gak nih? Jangan bingung gitu dong. Oke, kita buktikan saja yuk. Wah, kok malah rebahan Sob? Ayo jalan dong, jalan. Loh, kok pada mager sih? Ada apa gerangan? Wialah, dia malah lompat mendekati air teman. Ya ampun, sekarang ada yang lompat lagi ke kolam. Tuh, lihat sendiri kan teman, kalau udang faname tidak dapat berjalan ke daratan ya, mereka lebih memilih melompat dan masuk ke dalam air untuk berenang. Lihat aja, semuanya perlahan melompat menuju air. Wah, ternyata kaki Sobat Totan ini tidak bisa digunakan saat di darat teman. Hal ini disebabkan ukuran kakinya yang sangat kecil, sehingga tidak mampu menahan berat tubuhnya akibat gravitasi bumi. Berbeda kondisi ketika di dalam air. Udang lebih mudah mengontrol berat tubuhnya, sehingga kakinya bisa digunakan untuk berjalan di dasar air. Oke paman, saatnya kita angkut yuk sobat-sobat Totan ini. Karena pada saat panen seperti ini, biasanya para pembeli sudah bersiap untuk langsung transaksi di lokasi. Tujuannya agar udang masih tetap segar ketika jatuh ke tangan konsumen. Perhatian, kakak-kakak, ibu-ibu dan tante. Ada yang tahu nggak nih berat udang dalam satu genggaman tangan orang dewasa? Ayo. Sini merapat. Otan kasih bocoran tips saat kita mau membeli udang. Monggo disimak ya. Tada!
segenggam tangan orang dewasa sama dengan 250 gram berat udang yang didapat. Wih, lumayan loh, sekitar 1/4 kilogram. Gimana? Sekarang udah kebayang dong kalau mau belanja udang faname ini? Hai, kenapa kalian bertengkar? Ayo cepat baikan. Malu loh dilihat sama yang lain. Duh, sepertinya masalah serius nih teman. Buktinya mereka tidak mendengarkan perkataan Otan. Ada apa sih Sob? Ayo cepat beritahu Otan, biar Otan bantu selesaikan masalah kalian. Otan gak mau loh kalau sampai ada yang terluka. Lagian, kalian gak pusing apa beradu kepala terus? Kalau Otan sih pasti pusing ya. Kerbau memang memiliki kepala yang cukup keras teman. Ia memiliki jaringan penopang tulang yang solid yang melapisi bagian dalam dan luar dinding tengkorak mereka. Bahkan kepala kerbau memiliki peredam kejut yang efektif loh, sehingga mau berbenturan berapa kali pun gak masalah baginya. Loh. Seperti ada yang aneh sama kerbau-kerbau di sini. Kenapa tanduk kalian bentuknya seperti itu? Apa karena terlalu sering beradu kepala ya Sob? Tuh kan Otan bilang juga apa? Emang kepala kalian keras. Tapi kalau terlalu sering beradu, ya pasti ada aja dampaknya. Sekarang kalau tanduk kalian melengkung seperti ini, mau salahin siapa? Tapi, kenapa semua tanduk mereka melengkung seperti ini ya? Masa iya karena sering beradu kepala? Bentar. Apa jangan-jangan kalian sobat Otan yang berasal dari India ya? Benar, kalian kan kerbau murah atau lebih dikenal dengan nama kerbau India. Paman editor, jangan mulai deh. Sobat Otan ini memang berasal dari India, tapi bukan berarti dia suka menari seperti artis Bollywood. Balik lagi ke kerbau murah ya teman. Sobat Otan ini merupakan salah satu kerbau yang memiliki bobot tubuh yang cukup besar. Kerbau jantan dapat mencapai 600 kg, sedangkan kerbau betina 500 kg. Warna kulitnya juga berbeda dengan kerbau lokal pada umumnya. Kerbau India lebih hitam dan memiliki bulu yang cukup lebat. Kalau untuk anakan kerbau, warnanya hampir mirip ya dengan kerbau lokal karena belum ditumbuhi bulu dengan sempurna. Ya cuma itu teman, kalau kalian perhatikan lebih dekat, bentuk kepala kerbau India ini lebih ramping dibandingkan dengan kerbau lokal. Nih kita kasih perbandingannya ya. Gimana? Jelas banget kan? Bentuk muka kerbau India lebih menyerupai kuda, panjang dan lebih ramping. Selain memiliki bentuk tanduk yang unik, kerbau India juga punya rambut yang cukup tebal di kepalanya loh. Bahkan ada beberapa kerbau yang mempunyai warna rambut pirang. Duh, keren banget sih kamu Sob. Eits, rambut ini bukan cuma buat gegayaan ya teman, tapi lebih sebagai pelindung kepala mereka kalau mereka sedang beradu kepala tuh. Rambut yang tebal ini berfungsi sebagai peredam jika terjadi benturan. Nggak heran kalau habis adu kepala ya mereka terlihat biasa saja. Orang mereka punya pengaman sendiri di kepalanya. Oh iya teman, kerbau murah atau kerbau India ini juga sangat suka sekali makan. Dalam sehari, ia dapat menghabiskan banyak sekali rumput. Kalau tidak diatur jadwal makannya, ya mereka pasti akan memakan segala rumput yang ada di hadapannya. Berbeda dengan kerbau lokal yang suka pilih-pilih jenis rumput. Kerbau India lebih geragas teman. Jenis rumput apapun mampu ia makan. Inilah yang membuat pertumbuhan kerbau India jauh lebih cepat dibandingkan kerbau lokal. Ya meskipun begitu, dari segi kesehatannya, kerbau India ini lebih rentan terkena penyakit teman, terutama masalah pencernaan. Rumput mengandung kadar air yang berbeda, tergantung jenisnya. Terlalu banyak makan rumput yang mengandung air membuat perut kerbau menjadi lebih cepat kembung.
Kalau tidak segera diatasi, dapat mengakibatkan kematian loh. Widih, cakep banget mata kamu, Sob. Pasti pakai soft lens ya? Ayo ngaku. Kok bisa biru begitu sih? Otan kan juga mau punya mata yang indah seperti kamu, Sob. Selain rambutnya yang pirang, beberapa sobat Otan ini juga ada loh yang memiliki mata biru. Walaupun tidak mempengaruhi penglihatannya, cuma dari tampilan kan jadi lebih menarik ya teman. Terlihat sekali perbedaan dengan kerbau yang lainnya. Germaks, keren maksimal. Hei, apa yang terjadi? Kenapa Kak Rachel sampai terjatuh dari atas kerbau seperti itu? Kak Rachel nggak apa-apa kan? Syukurlah kalau begitu, Otan lega dengernya. Lagian ngapain sih Kak pakai acara nunggangin kerbau segala? Itu kan berbahaya, apalagi tidak menggunakan pengaman sama sekali. Memang Sobat Otan ini terkenal akan ketenangannya. Dia juga sangat friendly terhadap siapapun. Dia juga biasa ditunggangi oleh para pengangonnya. Tapi yang namanya hewan tetap saja tidak bisa diprediksi ya teman. Tuh buktinya aja, dia bisa melakukan gerakan tidak terduga hingga membuat Kak Rachel terjatuh. Walah, ternyata ini asal muasal Kak Rachel bisa terjatuh tadi. Ya jelas aja dong Kak, Sobat Otan ini kan hewan koloni atau biasa berkelompok. Kalau kakak mencoba memisahkan mereka dari kelompoknya, ya jelas aja dia jadi merasa terganggu. Gak heran kalau Sobat Otan tiba-tiba lari dengan kencang seperti tadi ya. Pasti dia gak bisa jauh-jauh tuh dari kelompoknya. Setelah selesai merumput, waktunya kalian mandi, Sob. Yuhuu! Seru banget kan? Mandinya rame-rame begini. Semprot terus, Paman. Pastikan tidak ada kotoran yang menempel di tubuhnya. Sama dengan hewan lainnya, kebersihan merupakan salah satu hal terpenting dalam beternak kerbau India ini, teman. Selain mencegahnya dari berbagai penyakit, memandikan kerbau juga dapat menurunkan suhu tubuhnya tuh. Kerbau tidak memiliki banyak kelenjar keringat, sehingga dia butuh air untuk mendinginkan tubuhnya. Lagi pula kerbau India ini kan biasa diambil susunya, sehingga kebersihannya wajib dijaga ya. Nah, sebelum diperah, kerbau-kerbau ini diberikan makanan tambahan tuh. Fungsinya agar kerbau makin nyaman dan tidak stres. Karena kalau stres, nanti yang ada susu yang dihasilkannya akan berkurang, teman. Jadi kita perlu memanjakan mereka dulu ya, supaya hasil susunya makin banyak. Ayo makan yang banyak, Sob. Waktunya perah susu kerbau. Ayo anak-anak, cepat keluar dari kandang. Temukan di mana ibumu berada. Wah, emang the best deh kamu, Sob. Meskipun banyak indukan kerbau yang ada di sini, tapi kamu nggak pernah salah pilih. Begitu erat ikatan batin kalian, Sob. Otan jadi terharu. Untuk memerah susu kerbau, pertama-tama kita harus memancingnya menggunakan anakan seperti ini nih. Setelah induknya merasa nyaman, baru deh anakannya kita ikat di dekatnya. Terus kita lanjut ambil susunya. Dalam sehari, tiap ekor kerbau murah dapat menghasilkan 3-4 liter susu. Kalian suka minum susu kerbau nggak, teman? Selain baik untuk kesehatan tulang, susu kerbau kaya antioksidan, protein, lemak, karbohidrat, dan berbagai vitamin yang pastinya sangat baik untuk kesehatan. Mengkonsumsi susu kerbau secara rutin juga baik untuk daya tahan tubuh, teman. Loh, kamu kenapa, Sob? Kok seperti kebingungan gitu? Mana mama kamu? Kenapa kamu diperlakukan seperti itu oleh indukan lain? Walah, ternyata mamanya telah mati saat berusaha melahirkannya, teman. Jadi sekarang dia hidup sebatang kara dan tidak memiliki mama untuk menyusuinya.
Bagaimana kamu dapat bertahan hidup kalau kamu tidak mendapatkan susu yang cukup? Secara yang namanya anak-anak sangat butuh sekali susu untuk menunjang pertumbuhannya. Bagaimana nasib Sobat Totan ini, Paman? Apakah Paman dapat membantunya? Kok kamu baik banget, Sob? Kamu rela memberikan susu pada anak kerbau sematawayang itu, padahal kan dia bukan anakmu. Ternyata indukan di sini baik-baik, teman. Setelah anak mereka tercukupi kebutuhan susunya, mereka secara bergantian memberikan susu kepada anak kerbau ini. Mereka akan menjadi orang tua asuh sampai si anak bisa mencari makan sendiri. Syukurlah kalau begitu, Sob. Otan jadi tenang mendengarnya. Loh, kok sepertinya ada suara yang tidak wajar? Sepertinya teriakan si binturong ini menandakan ada bahaya, teman. Tidak, ternyata inilah penyebabnya, teman. Si Tara dan Ica merasa terancam karena ada ular piton yang mau masuk ke dalam kandang mereka. Sobat Totan ini sangat tidak suka jika ada hewan lain yang masuk ke dalam wilayahnya. Karena apa? Karena ia adalah hewan teritorial. Hei ular, sebaiknya kamu pergi dari sini karena sangat berbahaya. Tuh. Benar kan kata Otan? Dengan cepat si Bintu langsung menyerang ular. Tapi si ular nampak tidak mau kalah. Ia berusaha untuk menyerang kembali si Bintu. Apalah daya, dengan tubuhnya yang besar, binturong tentu dapat dengan mudah mengalahkan si ular. Ia akan menggunakan cakarnya yang tajam untuk melukai. Setelah itu, ia akan menggunakan gigi taringnya untuk mengoyak musuh agar mati. Kemampuan bertarung seperti ini sekilas mirip beruang yang memiliki perawakan seperti kucing. Jadi nggak heran kalau satwa ini disebut bearcat dalam bahasa Inggris. Mas kalian, kameramen, ayo, sana. Loh, ada apa, Bun? Kok kelihatannya genting banget? Kenapa? Kenapa Sobat Totan mau disuntik, Sob? Wah, apa yang terjadi denganmu? Jangan-jangan wabah penyakit semakin menyebar kemana-mana. Astaga, Bunda, ada apa ini? Nanti Tan, ini mau ada tindakan khusus sama dokter. Semoga kamu baik-baik saja ya, Sob. Ya ampun, Otan udah khawatir banget. Ternyata ini kabar menggembirakan, teman. Paman dokter sedang mengecek kandungan Mama Binturong lewat USG atau ultrasonografi. Nah, proses USG pada hewan harus dilakukan saat hewan tidak sadarkan diri karena pembiusan, teman. Tan, tuh Tan, kelihatan nggak Tan? Tuh ada janinnya, ya, tuh. Dok, kalau udah seperti ini, kira-kira melahirkannya kapan? Ini perkiraan usianya udah 2 bulan. 2 bulan. Terus perkiraan 1 bulan lagi akan lahir. Oh, 1 bulan lagi Tan, kita tunggu ya Tan. Nah, sekarang kita doakan saja ya, agar kelahiran Mama Bintu selalu sehat. Supaya besok kita jenguk bayi Binturong bareng-bareng ya. Eits, jangan pada kaget dulu dong. Mama Binturong belum melahirkan kok. Ini bayi Bintu dari indukan lainnya.
Namanya Mimi dan Momo. Ah, lucu banget. Otan gak kuat. Mas, ini binturong ini udah usia berapa? Ini usia udah 1 bulan, jadi baru kemarin usia 2 minggu Dipisahin. dipisahin. Jadi selama 2 minggu itu dia susunya pakai susu indukannya. Oh, kayak gitu. Jadi baru kali ini dia Pakai susu formula. pakai susu formula. Jika sudah memasuki usia 3 bulan ke atas, anak-anak binturong ini bisa disatukan dalam kandang anak teman. Wah, kalau hidup di penangkaran, semua fase tumbuh kembang hewan sangat diperhatikan demi kesehatan satwanya ya. Tak gintung, gintung, gintung. Tak gintung, gintung, gintung. Aduh, cantik sekali kamu. Cakep banget. Aduh, Jadi aduh. mau punya cucu ya, Bun? Maksud Otan, Pulang boleh nggak bayi ya, Tan? binturong. Iya, Tan. Cantik banget, Tan. Ampun. Iya, tenang, tenang, tenang. Kasih susu buat bayi binturong kan sudah selesai. Sekarang waktunya kasih makan para indukan ya, biar adil. Kiki dan Boni udah gak sabar nih, Bun, mau makan siang. Asik. Oh iya, para binturong di penangkaran umumnya diberi buah setiap hari. Dalam sehari, 1 ekor bintu bisa menghasilkan 2 kilogram pepaya. Namun aslinya binturong bukanlah hewan pemakan buah, tapi omnivora. Jadi jangan kaget ya jika melihat binturong makan daging. Pemberian daging di penangkaran pun diberikan sebagai makanan selingan. Teman, tahu nggak apa ciri khas dari kelompok musang? Yaps, aromanya. Binturong juga mempunyai aroma tubuh yang khas. Maka dari itu, kebersihan kandang juga wajib diperhatikan agar tidak mengeluarkan bau tidak sedap. Tapi untuk beberapa orang, bau binturong dianggap seperti aroma karamel popcorn. Kalau nggak percaya, cium sendiri aja deh. Tan, kayaknya binturong itu nggak suka air, kayak kucing. Buktinya, begitu Bunda masuk bawa air gini, binturongnya lari ke atas semuanya. Tapi sebutan bear cat dalam bahasa Inggris bukan karena kesamaan binturong dan kucing yang nggak suka air, melainkan karena binturong bertubuh besar, mirip beruang, dan mempunyai kumis panjang seperti kucing. Jadinya gemas. Wah. Setelah sehari bantu-bantu di penangkaran, Bunda mau dikasih binturong ya? Otan juga mau. Tan, nih kebetulan ada pembeli baru yang mau adopsi Delia. Yuk Pak Jum, kita ambil, kita masukin sini, kita packing. Walah, Otan pikir Bunda mau dikasih binturong gratis. Ayo Tan, kita antar Delia ke ownernya yang baru. Enak banget. Teman, karena binturong ini berasal dari penangkaran resmi, hewan dilindungi ini mendapat izin untuk dipelihara. Untuk memelihara binturong juga nggak bisa sembarang orang loh. Sebab 1 ekor anak binturong dijual dari 40 sampai 50 juta rupiah. Gimana? Ini sih masuk peliharaan kelas sultan ya. Wih, mantap betul rumah baru kamu, Sob. Otan bakal sering-sering main ya. Asik. Oh iya, untuk tahu perbedaan binturong resmi dan ilegal gampang banget nih. Binturong hasil penangkaran wajib dipasang chip. Jadi nomor identitas dalam chip harus sama dengan yang tertera di sertifikat. Teman, sebetulnya untuk memelihara hewan apapun itu harus dipikirkan matang-matang ya. Butuh kesiapan dan komitmen mengurus sobat Otan. Kasian kan kalau menelantarkan sesama makhluk hidup? Semoga kamu selalu bahagia dengan keluarga barumu ya, Sob.